Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi, salam jumpa di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, yang mana kami akan memberikan informasi-informasi tentang bagaimana Banjarmasin bekerja dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Yang pada hari ini kita bersama dengan Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, SPI, MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk kehadirannya di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Tentu sahabat inovasi juga ingin mendengarkan penjelasan Pak secara langsung dari Wali Kota Banjarmasin tentang bagaimana sebenarnya Banjarmasin itu bekerja Pak. Bekerja siang malam. Baik sahabat inovasi dan juga Mbak Ayu, tentu sebuah pemerintahan itu pasti berjalan di atas koridor. Kemudian memberikan kesempatan kepada siapapun yang terlibat dalam kerja-kerja besar tersebut untuk masyarakat dengan inovasi-inovasi dan kreativitas. Setiap sudut kota Banjarmasin adalah ruang kreativitas, ruang partisipasi dan ruang kolaborasi. Nah, sebuah kota yang maju itu memberikan ruang itu kepada semua warga kota, termasuk government, pemerintahan. Pemerintahan harus inovatif, ya, bukan saatnya lagi pemerintahan yang melambat-lambati urusan. Betul. Bukan saatnya lagi pemerintahan itu hadir kemudian mempersulit, tapi harus kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa selesai hari ini, ya jangan ditunda-tunda untuk sampai esok hari. Nah, makanya inovasi itu hadir untuk lebih menyederhanakan, mempermudah dan mempercepat. Betul. Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada ASN Pemko Banjarmasin, dinas-dinas, bahkan saya sering sampaikan terkait dengan kewajiban masing-masing instansi, dinas, SKPD untuk membuat inovasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Jadi one agency, one innovation itu menjadi sebuah keharusan. Nah, disitulah pemerintah daerah itu bekerja, bahwa pemerintah itu hadir dalam setiap sendi kehidupan warga kota. Sehingga kemudian masyarakat dan warga kota merasa pemerintah itu betul-betul hadir. Mendekatkan masyarakat dan warga dengan pemerintah itu penting. Jangan sampai pemerintah itu berjarak dengan warganya. Baik Pak, dalam konteks inovasi ini sendiri, untuk membangun ekosistem inovasi perlu ada komitmen Pak. Komitmen tentunya mulai dari pucuk dong Pak. Ya, betul. Nah, pada saat beberapa waktu yang lalu, kita sudah pernah melakukan penandatanganan komitmen bersama Pak, antara Wali Kota Banjarmasin dengan Kepala SKPD, yang hasilnya adalah melahirkan 2 inovasi dalam tiap tahun. Tindak lanjutnya dari hal ini apa Pak? Memang segala sesuatu harus dimulai dari komitmen. Kalau tidak ada komitmen, ya pasti akan berantakan semua program. Dan tindak lanjutnya itu harus berkelanjutan. Jadi sustain itu penting. Jangan sampai kemudian kita hanya bisa memulai, tapi kemudian tidak bisa sampai pada menyelesaikan. Selesaikan apa yang sudah kita mulai dan kerjakan apa yang kita rencanakan, sehingga kemudian tuntas begitu. Kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja keras. Nah, supaya cita-cita program itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian finishingnya harus dikawal betul oleh masing-masing SKPD, masing-masing dinas. Tidak berhenti di penghargaan, tidak berhenti di roadmap, tapi harus kita laksanakan. Oke Pak, tentang inovasi ini sendiri Pak, tadi poin-poin yang dapat saya tangkap adalah kolaborasi, kemudian integrasi, dan juga sustainable dari inovasi ini sendiri gitu Pak. Apakah ada kemungkinan untuk reward dan juga punishment Pak untuk inovasi Pak? Seluruh program kerja
ketika kita bekerja berlelah-lelah ya kan, itu harus kaidah manajemen diterapkan. Yang berprestasi diberikan reward, yang one prestasi diberikan punishment. Jadi reward and punishment salah satu motivasi seseorang untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih baik, berinovasi, dan juga menjadi semacam bayang-bayang. Kalau saya tidak berinovasi, ada reward, ada punishment nih, ya kan, ada hukuman. Dan itu biasa dalam manajemen, apalagi dalam ekosistem pemerintah daerah. Ngomong-ngomong masalah penghargaan, Pak, dalam skala nasional, pemerintah pusat memberikan penghargaan untuk kota terinovatif, Pak, dengan Innovative Government Award, yang disingkat dengan IGA, Pak. Dan itu juga akan melahirkan berupa dana DID, Pak, dana insentif daerah untuk pengembangannya. Rewardnya ya? Rewardnya, Pak. Nah, saat ini memang kita sudah mengalami progres, Pak. Dari tahun 2020, kita berada di, untuk angka indeks inovasi daerah, kita berada di angka 37,85. Dan kemudian di tahun 2022, kita berada di angka 58,88. Oh, iya. Kalau kuliah itu dapat nilai D ya, kemudian naik ke nilai C, ya. Cukup. Ya kan? Cukup. Nah, dan sekarang untuk memperoleh Innovative Government Award, kita harus berada di atas angka 60, Pak. Nah, seperti apa, Pak, bentuk dorongan dari Bapak sebagai kepala daerah untuk bisa mensupport agar kita bisa dapat memperoleh indeks inovasi daerah di atas 60, Pak? Setiap tahun kita melaksanakan yang namanya kompetisi inovasi. Kompas. Ya. Pakai V ya. Dan itu diikuti oleh ASN, SKPD, dan diikuti juga non ASN, termasuk akademisi dan masyarakat. Akademisi, masyarakat umum. Kemarin kan baru kita serahkan penghargaan kompetisi inovasi daerah. Ternyata menarik. Kreativitas, inovasi dari anak-anak muda, dari sektor bidang kesehatan, ya kan, pelayanan publik. Satu pertanyaan terakhir lagi, Pak. Harapan Bapak untuk inovasi di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin ini paling banyak perguruan tinggi. 40 perguruan tinggi swasta, 2 perguruan tinggi negeri. Tidak akan kekurangan SDM inovator, baik mereka dari perguruan tinggi ataupun juga dari pemerintahan, dari masyarakat umum, bahkan dari swasta, dari perusahaan-perusahaan, ya kan, yang punya perhatian terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi karyawan, pasti memberikan ruang yang sama ya untuk terus berkembang dan berinovasi. Jadi saya tidak kehilangan harapan untuk itu. Kita tidak akan hopeless. Kita harus optimis bahwa dari Kota Banjarmasin nanti suatu saat akan lahir inovator-inovator handal yang mereka karya-karyanya mempermudah masyarakat di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Jadi berapa banyak sudah inovator-inovator kota ini yang kemudian melahirkan kreativitas dan inovasi yang yang berkualitas begitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kehilangan harapan, apalagi kita segera keluar dari pandemi, dan mudah-mudahan dari sini akan lahir inovator-inovator handal. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk podcast kali ini. Dan sahabat inovasi, pesan dari Wali Kota Banjarmasin adalah jangan pernah kehilangan harapan untuk terus berinovasi untuk Kota Banjarmasin. Dan kita cukupkan untuk podcast kita kali ini. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.